Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera teman-teman bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim yang saya hormati Ibu Masina Devi, MPD, selaku dosen mata kuliah seminar keSDN, serta teman-teman seminar yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti seminar hasil observasi mata kuliah seminar keSDN mengenai isu-isu pendidikan di sekolah dasar. Perkenalkan sebelumnya saya Putri Nabila, di mana pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai moderator, di mana seminar ini akan dipresentasikan oleh Saudari Nadia Martasya yang berjudul Isu-isu Pendidikan di SD Negeri di Sekolah Dasar Negeri. Nah, untuk bersingkat waktu kepada Saudari Nadia Martasya, kami persilakan untuk menyampaikan hasil observasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Nadia Martasya dengan NIM 23126068. Izin menyampaikan hasil dari observasi saya yang berjudul Isu-isu Pendidikan di Sekolah Negeri 24 Perupuk Tabiang kelas 6B. Nah, pada latar, latar belakang dari laporan hasil observasi saya ini yaitu pendidikan di SD merupakan dasar penting dalam pembentukan pengetahuan, karakter, serta keterampilan siswa. Di mana pada saat saya melaksanakan kegiatan observasi, masih ditemukan berbagai isu-isu pendidikan yang mempengaruhi kualitas dari pembelajaran, seperti adanya kurang fokusnya siswa, metode pembelajaran guru yang kurang variatif, serta keterbatasan waktu. Nah, karena hal-hal ini, itu menjadikan latar belakang saya untuk tertarik dalam penyusunan makalah laporan hasil observasi untuk mengetahui apa saja sih isu-isu yang berkaitan pada kondisi nyata di sekolah SD negeri Perpuk Tabing kelas 5B, kelas 6B. Nah, selanjutnya itu terdapat rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana isu keahlian guru dalam perkembangan psikologi peserta didik pada abad 21 di SD Negeri 24 Parupuk Tabing. Yang kedua itu bagaimana masalah atau isu-isu penggunaan metode atau mode pembelajaran di SD Negeri 24 Parupuk Tabing khususnya pada kelas 6B. Yang selanjutnya itu rumusan yang ketiga itu bagaimana isu penggunaan media dan juga alat peraga di SD Negeri 24 Parupuk Tabing khususnya kelas 6B. Selanjutnya itu yang rumusan yang keempat, itu bagaimana masalah atau isu-isu penggunaan penilaian di SD Negeri 24 Parupuk Tabing khususnya kelas 4B. Selanjutnya itu yang kelima, itu bagaimana masalah atau isu-isu penggunaan kurikulum di SD Negeri 24 Parupuk Tabing khususnya kelas 6B. Dan yang keenam itu bagaimana masalah atau isu-isu penggunaan sarana dan prasarana di sekolah dasar SD Negeri 24 Parupuk Tabing. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah bagaimana masalah atau isu-isu penggunaan administrasi di SD Negeri 24 Parupuk Tabing. Nah, berdasarkan dari latar belakang tadi, itulah rumusan yang saya temukan saat melaksanakan observasi di SD Negeri 24 Parupuk Tabing. Nah, dari rumusan masalah tadi, kita menemui tujuan penelitian yang saya lakukan di SD Negeri 24, di mana itu tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana kondisi nyata pembelajaran di sekolah
SD Negeri 24 Parupuk Tabing, kemudian dapat mengidentifikasi isu-isu pendidikan yang terjadi. Yang ketiga itu mengetahui penggunaan metode dan juga media pembelajaran. Yang keempat itu mengetahui pelaksanaan penilaian. Yang kelima mengetahui implementasi kurikulum merdeka. Yang keenam itu mengetahui kondisi sarana dan prasarana di sekolah. Yang ketujuh itu mengetahui administrasi pembelajaran guru. Nah, berdasarkan dari tujuan penelitian ini, itu tuh dikhususkan untuk kepada SD Negeri 24 Parupuk Tabing pada kelas 6B. Nah, selanjutnya itu ada uh, kajian teori, di mana kajian teori yang pertama adalah isu atau masalah pada siswa sekolah dasar, di mana menurut Ahmadi tahun 1991 disebutkan bahwa siswa memiliki berbagai isu-isu pada masalah di sekolah dasar. Yang pertama itu seperti siswa berbicara saat guru menjelaskan, membuat keributan, tidak bisa diam pada saat proses pembelajaran, keluar masuk, mereka izin-izin uh, izin-izin terus-terusan, terus kesulitan dalam memahami materi, menyontek, bermain game, serta mudah tersinggung, merusak fasilitas, kurang sopan, serta menyendiri dan suka mengadu. Nah, pada isu yang dikemukakan oleh Ahmadi 1991 ini memiliki dampak-dampak pada proses pembelajaran, di mana dampaknya itu bisa membuat pembelajaran di sekolah dasar itu tidak efektif dan juga tidak kondusif, konsentrasi siswa lainnya terganggu, serta motivasi belajar mereka menjadi menurun. Selanjutnya itu yang kedua itu adalah isu-isu dari guru, di mana menurut saya Jeptot dan Rafelis Kosasi itu uh, guru belum sepenuhnya bisa profesional dalam proses pembelajaran, di mana kompetensi mengajar mereka belum maksimal, serta masih menggunakan metode yang konvensional dan tidak bervariatif, sehingga juga memiliki masalah itu beban kerja tinggi, serta dampaknya menyebabkan siswa itu kurang aktif, pembelajaran monoton. Karena dari isu atau permasalahan yang ada dalam guru ini, siswa siswa itu dia bisa tidak efektif dalam kegiatan pembelajaran juga. Mereka jarang ikut adil dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah isu-isu media pembelajaran, di mana isu-isu media pembelajaran ini eh, dikemukakan masalah-masalah itu tentang penggunaan media pembelajaran yang sangat kurang variatif dan juga uh, tidak berbeda-beda sehingga monoton pada saat pembelajaran. Selanjutnya itu juga pada saat menggunakan media pembelajaran itu penyampaian materinya kurang menarik karena mungkin desain-desain dari media pembelajaran itu kurang, serta juga di sekolah itu mungkin terdapatnya keterbatasan media digital dalam proses pembelajaran, serta dampaknya itu siswa itu bisa menjadi cepat bosan, kurang fokus, serta memiliki uh, masalah dalam memahami materi. Selanjutnya itu adalah isu sarana dan prasarana, di mana isu atau permasalahan di bidang sarana dan prasarana ini pastinya itu setiap sekolah memiliki kurangnya pengelolaan fasilitas, di mana pengelolaan fasilitas ini pemeliharaannya itu belum optimal sehingga ada beberapa barang yang cepat rusak karena tidak dijaga, uh, ke keefektifannya juga tidak dijaga, ke pemeliharaannya sehingga pada saat digunakan itu cenderung cepat sekali untuk rusak, serta juga keterbatasan fasilitas pembelajaran di mana di sekolah itu mungkin hanya terdapat satu saja fasilitas seperti satu infokus, satu smartboard, serta juga media atau sarana yang sangat kurang sehingga dampaknya itu pada proses pembelajaran jadi kurang maksimal. Selanjutnya itu ada juga isu kurikulum. Nah, pada isu kurikulum ini seperti yang kita tahu, setiap tahun bahkan itu terjadinya revisi perubahan dari kurikulum, serta menuntut guru itu harus bisa cepat nih beradaptasi terkait dengan kurikulum yang awalnya yang tahun 2020 itu masih kurikulum 2013, sekarang sudah menjadi kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini menuntut siswa lebih pembelajaran itu lebih fleksibel,
dan juga eh, lebih disesuaikan lah pada saat proses pembelajaran. Selain itu juga isu di kurikulum ini terkait dengan penyusunan perangkat pembelajaran menjadi tantangan bagi guru, di mana penyusunan perangkat pembelajaran ini eh, terjadi juga perubahan dari yang awalnya modul pembelajaran menjadi sekarang RPM, yaitu rancangan pembelajaran secara mendalam, di mana juga menuntut ada 3 keterampilan, yaitu eh, pada pembelajaran deep learning, yaitu eh, mindful learning, meaningful learning, serta joyful learning, di mana ketiganya ini harus terdapat dalam proses pembelajaran. Juga isu-isu di kurikulum ini terkait juga penanaman karakter yang harus seimbang dengan pengetahuan. Jadi pada proses pembelajaran itu kita tidak hanya menanamkan, kita tidak hanya memupuk itu terkait dengan pengetahuan, tetapi juga penanaman karakter kepada peserta didik. Yang selanjutnya itu adalah isu-isu administrasi, di mana pada saat eh, proses proses pembelajaran ataupun saat kegiatan pembelajaran itu adanya keterbatasan fasilitas administrasi, seperti keterbatasan dalam pengelolaan administrasi di sekolah. Contohnya saja seperti papan absensi yang ada di kelas. Hanya itu adalah pengeluaran administrasi sekolah yang belum optimal, sehingga masih tercecer-ceceran. Itulah dari kajian teori yang saya temukan. Selanjutnya itu pada bab yang ketiga itu adalah pelaksanaan observasi, di mana pelaksanaan observasi ini saya lakukan di SD Negeri 24 Parupuk Tabing dengan alamat Jalan Prof. Dr. Hamka, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, di mana saya melaksanakannya pada hari Rabu 15 April 2026, dimulai pada pukul 8 sampai pukul 11. Yang dimana kegiatan observasi yang pertama yang saya lakukan itu adalah meminta izin observasi. Itu tuh dilakukan 2 hari sebelum saya melaksanakan observasi. Yang kedua itu adalah menyerahkan surat pengantar yang saya laksanakan 2 hari sebelum kegiatan observasi. Yang ketiga itu mengikuti pembelajaran kelas 4B, di mana pada hari Rabu 15 April itu saya mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas 6B itu. Setelah saya mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas 6B itu, saya melakukan wawancara dengan wali kelas terkait dengan isu-isu pembelajaran yang ada di sekolah dasar uh, 24 Parupuk Tabing, khususnya pada kelas 6B. Selanjutnya itu kegiatannya itu dokumentasi kegiatan serta meminta bukti surat hasil bukti observasi di SD Negeri 24 Parupuk Tabing. Nah, uh, pada pada observasi itu saya narasumber yang saya lakukan itu adalah yang pertama itu Ibu Ruri Wijayawati SPD, itu selaku wali kelas 6B, serta itu objek observasi itu siswa kelas 6B dengan jumlahnya 23 orang dengan rincian perempuan 9 orang, laki-laki 14 orang, di mana saya menggunakan teknik pengumpulan data. Itu pertama itu wawancara dengan guru, yang kedua itu observasi di dalam kelas, yang ketiga itu dokumentasi. Nah, selanjutnya dari yang bab keempat itu adalah hasil dari observasi yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah terkait dengan isu-isu keahlian guru dan psikologi peserta didik abad 21, di mana pada saat kegiatan itu saya menemukan guru membuka pembelajaran dengan sangat baik dan menggunakan sintak-sintak membuka pembelajaran seperti yang kita pelajari. Yang kedua itu adalah guru mampu menjaga ketertiban kelas, di mana guru ketika ada siswa yang mulai saja meribut sedikit saja, itu guru langsung menindak murid tersebut dengan bahasa yang sopan sehingga menjaga ketertiban kelas. Dan itu adalah pembelajaran pada saat saya melaksanakan observasi itu, saya tidak berada pada kelas reguler, karena itu pada saat pelaksanaan saya masuk pada kelas itu mereka sedang membahas tentang soal TKA. Jadi terdapatnya interaksi antara guru. Nah, hal positif yang saya temukan itu adalah siswa itu saling menghargai teman-temannya pada saat kegiatan pada saat membedah soal itu kan ada satu-satu mereka
disuruh untuk menyampaikan nomor-nomor soal dengan membaca serta menyebutkan jawabannya. Nah, ada siswa nih yang terbata-bata dalam membaca soal. Nah, teman-temannya itu mereka tidak ada yang tertawa, mereka tidak ada mengejek, sehingga siswa itu saling menghargai dan mereka memiliki sifat yang empati serta toleransi. Nah, temuan yang saya temui itu pada saat uh, observasi itu karena mereka tidak berada pada kelas reguler, jadi keterampilan PC itu belum terlihat optimal di mana tentang berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi itu belum saya temukan pada saat kegiatan observasi. Yang kedua itu adalah guru juga menggunakan kesepakatan kelas untuk mengontrol siswa. Nah, pada saat membuka pembelajaran itu, guru uh, membuat kesepakatan kelas sehingga ada itu hukuman jika mereka melanggar dari kesepakatan yang telah mereka lakukan. Selanjutnya itu adalah saat guru pas yang saya temukan pada saat guru meminta izin keluar dan saya masih berada di kelas itu siswa itu mulai sedikit meribut dan juga mereka berpindah tempat dan tidak fokus pada soal yang mereka bahas. Selanjutnya itu adalah pada metode dan model pembelajaran yang temuan yang saya lihat itu guru sudah mengurangi metode ceramah yang itu disampaikan guru langsung pada saat observasi. Guru juga menyebutkan dia juga menggunakan model pembelajaran problem based learning, project based learning, serta pembelajaran cooperative learning. Tapi pada saat di kelas saya menemukan bahwa metode yang digunakan itu adalah tanya jawab karena mereka berfokus pada beda soal TKA serta juga kesimpulan yang saya lihat dari di kelas dan juga pada saat wawancara itu adalah guru sudah berupaya menyesuaikan pembelajaran abad ke-21 pada proses pembelajaran di kelas 6B. Hanya itu pada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang saya temukan di dalam kelas pada saat observasi itu, saya menemukan ada di belakang kelas itu terdapat buku paket, terdapat juga papan tulis, buku soal TKA yang saat itu mereka punya masing-masing. Serta juga guru juga bilang bahwa di sekolah itu terdapat juga smartboard, proyektor, LKPD berbasis teknologi, serta kendala yang dibilang sama guru pada saat pada saat wawancara itu yang pertama itu adalah fasilitasnya terbatas, cuma memiliki satu smartboard, jadi secara bergiliran dilaksanakan, serta juga penggunaannya harus berganti-gantian. Nah, dan saya juga menanya kepada guru, apa sih kalau misalnya tidak bisa digunakan, apa solusi dari ibu Ruri tersebut. Nah, dijelaskannya alternatif mereka itu menggunakan poster dari karton, serta juga menggunakan globe, jaring-jaring, bangun ruang yang dirangkai dari kardus. Serta selanjutnya itu adalah pada saat penilaian, pada wawancara itu jenis penilaian yang digunakan oleh Ibu Ruri itu adalah penilaian diagnostik, penilaian formatif, serta penilaian sumatif, di mana bentuk penilaiannya itu terdapat ada buku penelitian yang manual, papan bintang. Papan bintang ini setiap hari itu diupdate oleh guru dengan jika siswa ada berpartisipasi dalam pembelajaran itu diberikan bintang. Nah, itu papan bintang itu dipajang di depan kelas. Sehingga yang selanjutnya itu adalah portofolio siswa, di mana portofolio siswa itu yang saya temukan di saat di kelas itu ada berupa map, yang map itu khusus untuk satu-satu siswa saja. Nah, dampak positif yang saya temukan itu dengan adanya penilaian ini dan juga penilaiannya sangat transparan, itu tuh dapat meningkatkan motivasi belajar serta menghargai hasil belajar kerja siswa. Nah, selanjutnya itu pada kurikulum yang saya temui dan juga pada sesi wawancara dengan Ibu Ruri itu sekolah sudah menggunakan kurikulum Merdeka revisi terbaru, dan guru juga Ibu Ruri menyampaikan dia tidak mengalami kendala dalam menyusun capaian pembelajaran, TP, ATP, ataupun dalam proses menyusun RPM. Nah, jadi pada saat itu Ibu Ruri tidak merasa mengalami kendala. Nah, implementasinya itu pada hasil wawancara dengan Ibu Ruri terdapatnya nilai profil pelajar Pancasila, modul ajar yang telah tersedia, jadi tinggal diaplikasikan saja. Hanya itu adalah temuan yang saya
temui di saat observasi itu terkait dengan sarana dan prasarana. Eh, Itu kondisi kelasnya cukup cukup baik, namun sedikit kurang rapi karena juga dijelaskan oleh Ibu Ruri pada saat kegiatan wawancara itu tidak sempat untuk merapikan sedikit karena pada saat itu lagi hetik-hetik lagi fokus-fokusnya dengan bedah soal TKA di mana yang saya temukan fasilitas kelas itu ada terdapat papan tulis, kipas angin ada dua, ventilasi yang bagus, dispenser untuk air minum siswa. Jadi siswa itu membawa tumbler dan bisa langsung mengisi air di dispenser. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada lemari, jam dinding, serta perlengkapan kebersihan yang sangat-sangat banyak. Selanjutnya itu fasilitas sekolah yang saya temui itu adalah lapangan, toilet, perpustakaan, kantin, ruang kelas, serta juga ruangan kepala sekolah, ruangan guru yang sangat bagus. Serta juga, nah saya juga bertanya kepada guru, pernahkah ada pelanggaran terkait dengan fasilitas sekolah? Nah, guru Ibu Ruri tersebut menjawab pernah, di mana siswa pernah mematahkan kursi dan itu mungkin lagi bercanda-canda kata ibunya tuh, jadi sehingga kursinya patah. Nah, penanganan yang dilakukan oleh Ibu Ruri itu pertama itu dia mencatat di jurnal kasus serta juga orang tuanya dipanggil jika kejadiannya itu berulang kali. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa eh, dari Bu Ruri tidak lepas tangan saja, tapi dia juga menindaklanjuti dari permasalahan terkait dengan sarana prasarana. Selanjutnya itu adalah administrasi, di mana isu-isu dari administrasi ini tidak tidak terlalu membebani Ibu Ruri, di mana administrasi yang ada pada Ibu Ruri itu ada modul ajar, itu daftar hadir, buku penilaian, dan jurnal perkembangan siswa. Serta juga administrasi kelasnya sangat lengkap yang saya lihat pada saat observasi, di mana ada papan bintang, jadwal piket, presensi, presensi, serta struktur kelas, aturan kelas, dinding refleksi, serta our feeling board. Di mana our feeling board ini itu anak-anak setiap hari diberi ditanya apa apa perasaan mereka pada hari ini. Kalau misalnya sedih diletakkan di pada kotak sedih, kalau misalnya lagi happy itu diletakkan di pada kotak happy. Nah, itu dari hasil dari bab keempat pembahasan saya yang saya temui di lapangan. Nah, selanjutnya itu pada bab yang kelima itu penutup, di mana pada kesimpulan itu berdasarkan hasil observasi saya di sekolah SD Negeri 24 Parepuk Tambing pada kelas 6B itu tuh sudah cukup baik, di mana guru memiliki kompetensi dasar dalam mengajar, guru juga sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan sangat baik dan juga penilaian administrasi yang terstruktur, di mana saya sangat melihat administrasi di kelas itu sangat-sangat lengkap, di mana juga kendala yang saya temui mungkin pada saat kegiatan observasi karena saya tidak datang pada waktu yang tepat, jadi keterampilan 4C-nya itu belum optimal serta pengelolaan kelas juga belum maksimal, media pembelajaran kurang variatif serta penggunaan teknologi yang masih terbatas serta penataan kelas yang kurang rapi, dan juga saya sangat aplaus sekali dengan karakter positif siswanya, di mana mereka sangat empati dan juga toleransi dan saling menghargai. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia Martasya atas pemaparan hasil observasi yang tadi disampaikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu di sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kritik, maupun saran, dipersilakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, kepada teman-teman yang ingin memberikan saran, dipersilakan. Baik, kepada Nasyo Kelariah, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Nashwa Clareas dengan NIM 23 12 6 6 1. Izin memberikan saran untuk penyaji yaitu Nadia Martasya atas laporannya. Nah, berdasarkan yang telah penyaji tampilkan tadi, laporan observasi ini sudah disusun baik dan sistematis. Nah, penulis juga telah mampu menguraikan berbagai isu pendidikan yang ditemukan di SD Negeri 24 Parupua, Tabing, serta mengaitkannya dengan hasil observasi dan wawancara. Nah, selain itu, juga laporan ini didukung oleh kajian teori yang relevan sehingga membantu pembaca dalam memahami konteks permasalahan yang dibahas oleh penyaji. Namun, terdapat di sini beberapa hal yang menjadi masukan untuk penyempurnaan laporan. Yang pertama yaitu pada bagian pembahasan di mana analisis hasil observasi yang masih cenderung bersifat deskriptif akan lebih baik jika penulis memperdalam analisis dengan membandingkan temuan di lapangan dengan teori yang telah dipaparkan pada bab 2 sehingga hubungan antara teori dan praktik menjadi lebih terlihat. Lalu selain itu juga terdapat beberapa temuan menarik seperti belum optimalnya penerapan keterampilan pada abad 21. Nah, serta penggunaan media digital yang masih terbatas. Penulis dapat menambahkan mungkin alternatif solusi yang lebih spesifik dan aplikatif agar laporan ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan sebuah rekomendasi solusi yang bisa diterapkan di sekolah itu nantinya gitu. Secara keseluruhan mungkin laporan ini sudah baik dan menunjukkan kemampuan observasi yang cukup kuat. Namun masih mungkin dapat ditingkatkan melalui analisis yang lebih kritis dan mendalam. Mungkin sekian dari saran saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nasyil Areas atas sarannya terhadap laporan observasi dari Saudari Nadia Martasya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab kepada teman-teman peserta seminar yang ingin memberikan pertanyaan kepada Saudari Nadia atas hasil observasinya dipersilakan. Baik, untuk penanya satu kepada Rifki Adha dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Rifki Daha, izin bertanya kepada pemateri terkait hal yang telah disajikan tadi. Nah, pertanyaan saya di sini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pemateri, bahwasanya tadi kan terlihat di kelas yang diamati keterampilan 4C belum terlihat optimal. Nah, pertanyaan saya, apa hal yang membuat keterampilan ini tidak nampak dan apakah ada solusi yang dapat diberikan agar keterampilan ini tampak dalam pembelajaran? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada penanya satu atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke penanya kedua kepada Miftahil Datur Berbi. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan saya Muftahilda Berbi dengan NIM 23 12 9 5 4. Izin bertanya kepada penyaji terkait penyaji tadi telah menyajikan mengenai hasil laporan observasi. Nah, di sini pertanyaannya yaitu berdasarkan laporan hasil observasi, menurut penyaji bagaimana guru seharusnya menyikapi kebiasaan siswa yang sering mengadu kepada guru agar dapat menjadi sarana pengembangan keterampilan sosial dan kemampuan pemecahan masalah, bukan menumbuhkan ketergantungan siswa terhadap guru. Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya dua, Miftahil Datur Berbi, atas pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya kita kembali
saya serahkan lagi kepada Saudari Nadia Matasha untuk memberikan tanggapan terhadap saran yang diberikan oleh Nashwa tadi. Kepada Nadia, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator terkait dengan saran yang disampaikan oleh Saudara Nashwa Valerias. Saya menerima saran yang diberikan, di mana saya akan memperdalam analisis dengan membandingkan temuan yang saya temukan di lapangan dengan teori yang telah dipaparkan pada bab yang kedua kajian teori, sehingga hubungan antara teori dan juga praktik menjadi lebih mendalam. Dan terima kasih atas sarannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia atas tanggapan dari saran yang telah diberikan oleh Nashwa. Kita lanjutkan kepada sesi jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan kepada dari dua penanya tadi. Untuk pertanyaan pertama dari Rifki Adha, dipersilakan kepada Nadia untuk memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator yang mana pertanyaan dari Rifki Adaha itu terkait dengan berdasarkan observasi yang dilakukan pemateri bahwa terlihat di kelas yang diamati keterampilan 4C belum terlihat dengan optimal. Nah, pertanyaan saya, apakah hal yang membuat keterampilan itu tidak tampak dan apakah solusi yang dapat diberikan agar keterampilan ini tampak dalam pembelajaran? Nah, berdasarkan hasil observasi saya di kelas 6B pada hari Rabu 15 April kemarin itu, keterampilan 4C ini belum tampak optimal karena pembelajaran yang saya amati itu adalah kegiatan bedah soal TKA. Jadi bukan pembelajaran reguler, sehingga pada saat bedah soal TKA itu masih berfokus pada latihan soal dan juga pada tanya jawab. Sehingga kesempatan untuk menerapkan 4 keterampilan itu masih belum bisa, seperti keterampilan berkomunikasi, berpikir kritis, dan berkreasi itu masih terbatas. Jadi solusi dari itu, perbanyak kegiatan diskusi kelompok. Yang bisa saya paparkan itu adalah perbanyak kegiatan diskusi kelompok, diskusi kegiatan proyek, presentasi, serta pemecahan masalah melalui PBL dan PJBL serta cooperative learning, agar bisa dapat meningkatkan kemampuan keterampilan 4C dan juga dapat berkembang secara dengan optimal. Nah, namun pada saat sesi wawancara dengan guru, Ibu Ruri selaku wali kelas 6B telah menyebutkan bahwa dia sudah menggunakan pada saat kegiatan pembelajaran sudah melaksanakan kegiatan seperti kegiatan diskusi kelompok, PJBL, PBL, serta cooperative learning. Nah, namun pada saat observasi, waktu yang pada saat saya kegiatan observasi itu tuh tidak berada pada waktu yang tepat, sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal. Nah, itu bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia atas jawaban dari pertanyaan pertama dari Rifki. Saya kembalikan lagi kepada Rifki, apakah sudah dapat menerima dan mengerti dari jawaban yang telah diberikan oleh Nadia? Nah, baiklah, terima kasih atas jawabannya, pemateri. Saya dapat memahami jawaban yang telah diberikan. Saya kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rifki. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Muktahidatul Berbi. Kepada Nadia, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan yang kedua itu dari Saudara Muktahidatul Berbi, di mana pertanyaan itu adalah berdasarkan laporan hasil observasi, menurut penyaji bagaimana guru seharusnya menyikapi kebiasaan siswa yang sering mengadu kepada guru agar dapat menjadi sarana pengembangan keterampilan sosial dan juga kemampuan pemecahan masalah, bukan menumbuhkan ketergantungan siswa terhadap guru. Nah, berdasarkan observasi yang saya lakukan,
itu kebiasaan siswa mengadu kepada guru karena siswa itu merasa dirinya eh, eh, siswa itu merasa guru itu adalah tempat mereka yang dapat mereka percaya dan juga mampu untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Jadi karena itulah siswa merasa sering sering terus-terusan mengadu kepada guru baik dalam hal kecil maupun hal yang besar. Namun, jika itu sering terjadi, itu pasti juga tidak baik. Guru-guru itu harus bisa membimbing siswa untuk mencari solusi sendiri terlebih dahulu, di mana guru itu bisa melakukan hal yang pertama itu mengajak siswa itu berdiskusi terkait dengan penyebab masalah apa sih masalahnya dulu gitu kan, dengan minta mereka menyampaikan hal yang mereka rasa atau pendapat mereka eh, secara langsung kepada temannya yang bersangkutan. Serta guru juga harus bisa menjadi fasilitas dari mediasi tersebut. Sehingga juga siswa dapat, karena hal ini, siswa itu dapat belajar jadi kayak berkomunikasi yang baik, bagaimana bernegosiasi yang baik, berempati, serta dapat menyelesaikan konflik secara mandiri tanpa bantuan guru. Nah, guru juga untuk keterampilan 4C ini, guru juga bisa memanfaatkan kegiatan diskusi kelompok, kerjasama tim, serta pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang sejalan dengan pengembangan keterampilan abad 21, yang mana tentang komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, serta kreatif. Nah, pada pada pembelajaran itu guru bisa menggunakan model pembelajaran problem based learning di mana uh, guru memberikan suatu masalah. Nah, anak itu mengidentifikasi apa hal yang penyebab dari masalah yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi dari kebiasaan mengadu itu berubah menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka, serta juga dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah mereka secara mandiri. Nah, sejalan juga dengan saran yang telah saya kemukakan pada bab yang kelima itu terkait dengan meningkatkan kemandirian serta juga ketergantungan ketergantungan kepada guru. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia atas jawaban dari pertanyaan kedua dari Mukta. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada penanya, yaitu Mukta, apakah sudah dapat mengerti dan menerima jawaban dari Nadia tadi? Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya sudah dapat menerima dan mengerti atas jawaban dari penyaji yaitu Nadia Mertasya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan saja kepada sesi selanjutnya, yaitu kepada Notulen untuk menyampaikan rangkuman dari kegiatan seminar kita pada kali ini. Kepada Notulensi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Moderator, di sini saya Lutfia Putri selaku notulen dari saudara Nadia Mertasya akan membacakan hasil seminar hari ini, yang dimana narasumbernya itu Nadia Mertasya, moderatornya itu Putri Nabila, dan notulennya saya sendiri Lutfia Putri. Pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 waktu jam 9.30 WIB, tempat di Zoom. Tema seminar kali ini yaitu isu-isu pendidikan di SD Negeri 24 Parupuk Tabing di kelas 6B. Yang dimana poin-poin penting di sini, yang pertama ada guru sudah menggunakan model PBL, PJBL, dan cooperative learning. Yang kedua penilaian terstruktur atau diagnostik, formatif, sumatif, plus papan bintang dan portofolio. Yang ketiga ada administrasi kelas sangat lengkap dan rapi. Yang keempat ada kurikulum merdeka berjalan baik, guru tidak kesulitan menyusun perangkatnya. Yang dimana kendala di sini yang pertama ada keterampilan 4C belum optimal. Yang kedua ada media pembelajaran kurang variatif, teknologi terbatas. Yang ketiga siswa kurang tertib saat guru meninggalkan kelas. Yang keempat ada ruang kelas agak padat dan kurang rapi. Selanjutnya yaitu ada saran yang diberikan oleh
Nashwa Kalareas terhadap Saudari Nadia Mertasya, yang dimana kesimpulan dari saran yang diberikan secara umum laporan observasi yang disusun oleh Nadia Mertasya cukup baik, sistematis, dan didukung oleh kajian teori yang relevan, namun terdapat dua hal utama yang perlu ditingkatkan. Pertama, bagian pembahasan masih cenderung deskriptif, sehingga disarankan agar Nadia memperdalam analisis dengan membandingkan secara implisit antara temuan di lapangan dengan teori yang telah dipaparkan pada bab 2. Buat saran yang diberikan oleh Nashwa, semoga dapat menjadi lebih baik buat Nadia ke depannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Muktahidatul Berbi, yang dimana pertanyaannya itu berdasarkan laporan hasil observasi menurut penyaji, bagaimana guru seharusnya menyikapi kebiasaan siswa yang sering mengadu kepada guru agar dapat menjadi sarana pengembangan keterampilan sosial dan kemampuan pemecahan masalah, bukan menumbuhkan ketergantungan siswa terhadap guru. Buat pertanyaan kedua yang diberikan oleh Rifki Adeha, yang dimana pertanyaannya berdasarkan hasil observasinya yang dilakukan pemateri, bahwasanya terlihat di kelas yang diamati keterampilan 4C belum terlihat optimal. Nah, pertanyaan saya, apa hal yang membuat keterampilan ini tidak nampak, dan apakah ada solusi yang dapat diberikan agar keterampilan ini tampak dalam pembelajaran? Sekian catatan dari buat Nadia Mertasya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Notulen yang telah merangkum hasil seminar kita pada kali ini. Mungkin dengan berakhirnya sesi penyampaian dari Notulen tadi, maka kita akhiri sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada seluruh peserta seminar yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan seminar ini. Semoga dengan diskusi tadi kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai isu-isu pendidikan di sekolah dasar. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam memandu jalannya kegiatan seminar pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.